Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita berhimpun dalam keluarga kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang lain untuk kita mengambil kesempatan dalam kebersamaan ibadah pada malam hari ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kita serahkan dengan pengakuan yang demikian. Sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara, mari kita awali kebersamaan kita pada malam hari ini dengan ungkapan pujian Kidung Jemaat nomor 14. Kita pujikan bait 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Kebersamaan kita pada malam hari ini didasari dengan sabda pembimbing dari kitab Amsal pasal 15 ayat 32 dan 33, saudara-saudara. Amsal 15 ayat 32 dan 33. Demikian sabda pembimbing kita. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikian sabda pembimbing kita. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 450, saudara. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, hidup kita yang benar. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama berdoa. Kita menyerahkan seluruh
perenungan firman pada malam hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, ya Tuhan, pada kesempatan hari ini dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga dan antar keluarga seluruh warga jemaat dimanapun kami berada. Kami beroleh kesempatan untuk kembali memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan di dalam kebersamaan ungkapan ibadah kami. Bapa, nyatakanlah penyertaan-Mu atas kami, sehingga kami beroleh keteguhan kekuatan melalui setiap kebersamaan yang kami tetap dapat wujudkan bersama. Dan pada saat ini kami menyiapkan diri kami untuk larut di dalam perenungan firman. Sabda-Mu yang telah menuntun kami dan memberikan kecukupan bagi makanan untuk iman kami. Berkatilah ya Tuhan, seperti sabda-Mu yang telah kami terima sebelumnya. Demikian pula saat ini pada saat kami bersama akan larut di dalam perenungan sabda. Urapilah kami semua dengan pengertian dan hikmat, supaya sabda-Mu benar-benar akan tercurah atas kami, dan kami semua diberkati, sehingga kami pun dapat terus hidup dan memiliki semangat di dalam menyatakan berkat Tuhan melalui kehidupan kami masing-masing. Bapa, hamba-Mu yang menjadi perantara untuk menguraikan sabda firman-Mu ini, kiranya Tuhan tuntun dan terangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar segala sesuatu yang akan kami dengarkan pada saat ini hanya terjadi seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Bapa, bersabdalah kepada kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayat 14. Silakan kembali Bapak Ibu menyimak dan saya akan membacakan. Demikian bunyi sabda Tuhan. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian bacaan firman Tuhan.
Mari kita selingi dulu, saudara, dengan ungkapan pujian NKB 128, bait 1 dan bait yang keempat, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku diangkat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku diangkat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Selamat malam saudara-saudara, Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan larut dalam perenungan firman Tuhan. Seturut dengan bacaan kita pada malam hari ini, bacaan kita tadi, maka perenungan kita diberikan judul Nasihat Hidup Bijak. Saudaraku, sampai sejauh ini dalam perjalanan hidup kita masing-masing, tentu kita sering mendapatkan atau memperoleh nasihat, ide, gagasan, saran, teguran, ya, kritikan, bahkan juga nasihat yang berasal dari orang lain yang tentu itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Tentu, saudara, nasihat, saran, gagasan, kritik itu semuanya tidak boleh kita konotasikan negatif. Ada banyak hal pasti yang telah kita terima yang justru membuktikan bahwa setiap gagasan, ide, kritikan maupun nasihatnya itu justru memberi dampak yang baik. Oleh karenanya, kita semakin hari semakin mampu diharapkan untuk menjadi pribadi yang bijak di dalam menerima apapun yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Demikian juga sebaliknya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang baik, supaya ada keteraturan di dalam hidup kita bersama dengan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seiring dengan apa yang disebut dengan nasihat hidup bijak itu, nampaknya semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin tinggi pula tuntutan hidupnya. Dan hal yang dituntut di dalam diri seseorang yang mencerminkan keluhuran dirinya adalah bersikap bijak dalam segala sesuatu. Jadi, ketika seseorang memiliki kedudukan yang tinggi, maka tuntutan dari orang lain atas dirinya adalah menjadi pribadi yang mampu mencerminkan sikap diri yang luhur,
yang dapat bersikap bijak dalam segala sesuatu. Meskipun itu perlu diupayakan dan tidak mudah. Saudara, dan semakin bertambah usia seseorang, ketika mereka semakin dewasa, ya, semakin sepuh katakanlah, maka ia harus mampu menunjukkan kualitas kematangan sikap hidupnya. Dan itu tercermin dari apa yang menjadi ungkapan-ungkapan diri dari orang tersebut. Banyak sekali saudara, ungkapan-ungkapan bijak yang menuntun kita kepada hidup yang baik, yang menuntun kita kepada sikap diri yang benar. Ambil saja contoh ungkapan-ungkapan yang berisi kebijakan, saudara, atau ungkapan-ungkapan bijak. Contohnya demikian. Mengapa Tuhan menciptakan orang dalam kondisi yang berbeda-beda? Jawabannya tentu, jawaban yang bijak adalah agar manusia saling mempedulikan sesamanya. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, yang menang menolong yang kalah, yang senang menolong yang susah, dan seterusnya. Atau mungkin juga ada ungkapan demikian, Tuhan memberikan kelebihan bukan untuk disombongkan, karena kesombongan itu tidak ada artinya. Tetapi Tuhan memberikan kelebihan adalah untuk digunakan membantu mereka yang kurang. Kekurangan mereka untuk kita lengkapi. Itulah mengapa kita diberikan kelebihan. Jadi saudara, banyak sekali ungkapan-ungkapan bijak yang sering kita baca, sering kita dengar, atau mungkin diberikan kepada kita dan kita memberikan kepada orang lain. Kita mendapatkan sabda berharga, saudara. Tentu di dalam bacaan kitab Injil Lukas tadi, Tuhan Yesus juga ingin menolong dan menunjukkan kepada kita untuk menghindari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Yaitu bagaimana hendaknya kita menempatkan diri ketika berhadapan dengan orang lain. Ya. Saudaraku, ternyata ketika ungkapan bijak yang membangun kita untuk dapat berlaku benar, maka itu akan juga memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita. Demikian juga sebaliknya. Penyebab dari segala masalah atau persoalan yang timbul adalah ketika kita menempatkan diri kita itu lebih penting atau lebih terhormat dari orang lain. Padahal pasti ada hal yang lebih penting di luar kita. Ada yang lebih terhormat dari apa yang kita saat ini mungkin harus kita tempatkan diri lebih rendah dari orang lain. Saudara, seturut dengan bacaan kita, nasihat ini sungguh sangat nyata. Ketika kita dibimbing untuk memiliki sikap rendah hati, menghargai setiap orang, bahkan menganggap orang lain itu lebih penting dari diri kita. Menjadi sebuah jalan kebijaksanaan. Ya. Seperti yang dulu dalam tradisi budaya kita, yang mudah-mudahan sampai sekarang pun masih tetap bisa berjalan. Orang-orang muda dulu itu mudah sekali untuk mempersilahkan orang-orang tua atau orang-orang yang lebih tua untuk menempati tempat duduk. Ya, orang-orang muda akan lebih mengalah dan mempersilahkan mereka yang lebih senior atau lebih tua. Ataupun juga ketika kita mampu untuk menempatkan setiap tutur kata dan bahasa ungkapan kita kepada orang-orang yang lebih tua dengan bahasa, dengan penyampaian ungkapan yang lebih santun dan seterusnya.
Ini adalah sebuah tradisi yang baik yang perlu terus dikembangkan. Menunjukkan keluhuran budi, juga sikap kerendahan hati sedemikian rupa untuk menunjukkan penghargaan kepada orang lain. Saat kita menghormati orang lain, maka orang lain pun mudah-mudahan akan bersikap yang sama kepada kita, saudara. Dan mari kita mulai menghargai orang lain tanpa memandang status mereka, tanpa memandang kedudukan mereka. Tetapi setiap orang, bagaimanapun kondisinya, patut untuk dihargai. Saudaraku, Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 contohnya adalah sabda yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tentu mengandung arti yang dalam, mengandung arti untuk bersikap rendah hati. Namun bukan berarti pula di dalam ibadah untuk kita memenuhi kursi deretan paling belakang, ya, di dalam arti ini. Namun ini mengandung satu nasihat supaya kita mampu menempatkan diri kita sedemikian rupa yang mencerminkan keluhuran budi, kerendahan hati atas nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, sikap rendah hati dalam hidup adalah untuk mengarah kepada keteraturan. Antara lain dapat ditunjukkan dengan apa yang saat ini tercermin dalam sikap kita. Siap sedia untuk terus mau mentaati peraturan, artinya mau diatur, diperintah, ditugaskan, dan tentu saja tidak bersikap pasif. Tentu saja tidak bersikap pasif dalam melaksanakan tugas atau perintah itu. Seperti yang saat ini begitu nyata, saudara. Kalau di dalam keseharian kita, beberapa hari ini juga pemerintah kita menerapkan kebijakan baik PPKM mikro atau darurat dan seterusnya. Kita dinasihati juga untuk patuh terhadap protokol kesehatan, mengingat situasi yang sedang terjadi. Ada banyak hal positif yang harus kita taati, ikuti. Kalau tidak, maka risiko itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Saudara, demikian juga di dalam penerapan firman Tuhan yang dinasihatkan kepada kita, saudara-saudara, supaya kita tidak terlalu memiliki dan menaruh ambisi kita terkait dengan sesuatu yang belum dimengerti pada saat itu oleh para murid yang berebut tempat yang paling utama di dalam kedudukan mereka untuk keteraturan terjadi dalam kehidupan bersama dengan orang-orang di dalam lingkungannya. Demikian pula kita saat ini, saudara, diajak untuk mampu merenungkan, untuk bersikap rendah hati sesuai dengan konteks di mana kita dituntut supaya keteraturan hidup itu dapat terjadi. Saudara, kitab Amsal juga menuliskan kepada kita bahwa nasihat yang bijak adalah ketika seseorang memiliki atau didasari hidupnya akan rasa takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah kehormatan dan itu akan berpengaruh besar kepada jati diri kita sebagai pribadi yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah bersama-sama, saudara, kita semakin dapat mencerminkan identitas kita di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang lain, supaya ketika kita bersikap, maka di situ akan tercermin bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Selamat menghayati perenungan firman pada malam hari dalam kehidupan sehari-hari dan menyatakannya. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, saudara. Bapa, terima kasih sabdamu yang berikan nasihat kepada kami, sungguh mengingatkan kepada kami untuk pentingnya mengikuti dan menuruti nasihat yang baik, supaya kami dapat dibimbing menjadi pribadi yang semakin bijak seiring dengan usia kami yang terus bertambah dan juga semakin dewasa sikap yang harus kami tunjukkan.
Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan satu pencerahan kepada kami, supaya kami dapat belajar bagaimana keteraturan hidup itu dapat tercipta ketika sikap rendah hati dapat dinyatakan oleh setiap anak-anak-Mu sesuai dengan konteks di mana kami ada dalam hidup kami saat ini. Bapa, terima kasih, berkatilah dan sempurnakanlah perenungan yang telah kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Atas firman Tuhan yang telah kita terima, saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menghimpun persembahan. Dan mari kita nyatakan ungkapan sukacita atas berkat Tuhan yang kita terima melalui ungkapan syukur kita dalam dasar firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 14 dan 15 yang demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Seiring dengan ungkapan syukur kita, mari kita pujikan Kidung Jemaat 289, bait 1 dan 2, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri, kasih-Mu terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita himpun, saudara, dan kita juga berdoa syafaat. Mari kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur kami menghadap kembali ke hadirat-Mu atas seluruh tuntunan yang Kau nyatakan kepada kami, sungguh sangat memberikan pengertian kepada kami. Bagaimana kami terus dapat dan mampu bersikap bijak dalam hidup, lebih-lebih pada saat ini. Bapa, di tengah-tengah kekurang teraturan hidup, di mana kami mengharapkan apa yang menata, membuat kami hidup lebih baik, itu terjadi dalam kehidupan kami. Sebuah keteraturan hidup yang Engkau nyatakan kepada kami untuk kami boleh lakukan bersama. Kiranya Tuhan mampukan kami menyatakannya. Seiring dengan sabda-Mu itu, perkenankanlah juga kami mohon berkat Tuhan, tuntunan dan penyertaan-Mu atas seluruh kegiatan gerejawi yang kami lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Bapa, Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk menata sedemikian rupa. Jikalau kami belum mampu, belum dapat bertahan ketika kami terus melakukan seperti sebelum masa pandemi, Tuhan pun menyatakan kepada kami untuk terus mengantisipasi dengan cara yang baru, dengan metode yang baru, untuk saat ini kami dapat mengikutinya dan tidak mengurangi apa yang kami dapatkan dari setiap pesan serta kebersamaan yang kami lakukan. Berkatilah seluruh kegiatan mulai dari anak-anak sampai dewasa. Berkatilah juga seluruh majelis jemaat dan seluruh parogo pelayan jemaat, supaya kami terus dapat memiliki semangat dan juga kesetiaan dalam melakukan tugas-tugas pelayanan kami. Bapa, teristimewa untuk saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Bapa, mereka tidak dapat mengikuti dan melakukan aktivitas mereka dengan hati yang penuh kegembiraan.
karena rasa sakit dan keluhan-keluhan yang saat ini dirasakannya. Bapa, oleh karena itu kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati, menolong saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya kuasa-Mu menjadi berkat atas mereka. Dan kami percaya bahwa pertolongan-Mu sanggup untuk memberikan dan melepaskan mereka dari sakit penyakitnya. Dan biarlah itu terjadi atas kehendak Tuhan sendiri. Bapa, berilah kesabaran, berilah keteguhan dalam hati keluarga mereka masing-masing yang dengan setia tetap menyayangi, menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam meniti masa depan, baik yang studi, yang mencari peluang-peluang bekerja, mencari dan menemukan pasangan hidup, serta yang sudah Tuhan berkati dengan pekerjaan. Bapa, mampukan anak-anak kami untuk menjadi generasi masa depan yang baik, yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Kiranya semuanya akan boleh menjadi berkat bagi masa depan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh keluarga, warga jemaat dimanapun berada dalam pekerjaan profesi masing-masing. Tuhan berkati agar mampu terus dinyatakan dengan tanggung jawab dan melaluinya berkat-Mu terus dapat diterima. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami berdoa untuk situasi saat ini yang sedang terjadi atas kami semua. Lindungilah kami Tuhan, jauhkanlah kami dari ancaman virus, penyakit, dan segala sesuatu yang akan menghambat kami dari setiap aktivitas dan kehidupan kami masing-masing. Berkatilah dengan hikmat Tuhan yang menuntun para jajaran pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah. Terima kasih ya Allah, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami himpun pada saat ini. Sucikanlah ya Bapa, agar menjadi sarana bagi kami untuk terus ikut di dalam ungkapan syukur kami di tengah-tengah pelayanan, sehingga kerajaan-Mu tetap semakin terjadi dan dibangun di dunia ini. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah keluarga malam hari ini, dan kami akan undur dari kebersamaan. Tuntunlah kami dan berkatilah kami dalam istirahat malam ini, sehingga kami bersama dengan keluarga boleh merasakan keteduhan dalam cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan akhiri ibadah keluarga malam hari ini dalam ungkapan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 258. Kita pujikan bait yang pertama saja, Ku ingin selalu dekat padamu. Saudaraku, undurlah dari kebersamaan pada malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai, memberkati, dan
dan melindungi saudara-saudara saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian saudara, ibadah kita sudah berakhir. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.